Pengawal tingkat dewa. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Like, subscribe dan share channel ini. Selamat mendengarkan. Bab 11. Zethrail Walker. Kembali di area villa. Danu melompat turun tanpa menunggu mobil berhenti. Dan dengan cepat membuka pintu. Saya ingin menemukan Mengki. Tetapi di ruang tamu yang gelap. Hanya Barry yang duduk sendirian di sofa. Minum anggur dengan tenang. Aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu adalah pengawal profesional. Jadi meninggalkan majikanmu sendirian bisa disebut profesional. Barry mengocok gelas anggur merah. Maaf. Tidak lain kali. Di mana Mengki? Danu tidak membantah. Seperti yang dikatakan Barry. Apa yang salah adalah dirinya sendiri. Dan lain kali. Apakah Anda tahu berapa banyak masalah yang Anda sebabkan? Irwan memiliki kehadiran luas di Hong Kong. Perusahaan afiliasinya adalah bos dari bos. Ada seorang direktur yang pernah memarahinya di lokasi syuting dan pulang ke rumah itu rusak. Saya tidak berharap Anda membawa manfaat bagi Mengki. Setidaknya tidak membahayakannya. Barry meminum isi cangkir. Kamu sudah mengatasinya. Danu mengerti bahwa Barry tidak akan pernah datang ke Singsi untuk menanyakan tentang kejahatannya. Dia adalah orang yang selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan tenang. Ketika Mengki ditipu oleh Irwan. Saya telah mengumpulkan bahan hitam Irwan. Kamu benar-benar membuatnya takut kali ini. Tetapi dengan bahan hitam ini, dia tidak akan mengatakan apa-apa tentang hari ini. Barry menghela nafas dengan lembut. Terima kasih. Aku berutang sekali padamu dan aku akan mengembalikannya jika aku punya kesempatan. Danu melanjutkan. Di mana Mengki? Pantai. Sebelum Barry selesai, Danu bergegas keluar melalui pintu belakang. Mengki sedang duduk di pantai dengan kakinya di sekitar kakinya. Dan air laut yang naik membasahi jari-jari kakinya. Tetapi dia tidak bergerak setengah menit. Angin laut malam ini sangat dingin. Langit tertutup awan. Dan sungai yang gelap tidak bisa melihat Singhi. Hari ini kamu lelah. Kembali beristirahat. Jas Danu menyelinap di bahu Mengki. Turun. Aku tidak ingin melihatmu. Laki-laki adalah binatang buas. Mengki merobek jasnya dan melemparkannya ke ombak di depan laut seperti sampah. Membiarkan laut mengapung dengan itu ke kejauhan. Aku tidak. Bisik Danu ketika dia melihat jas itu pergi. Bukankah kamu laki-laki? Atau kamu bukan binatang buas? Mengki Ben seperti bendungan yang akan runtuh. Tetapi Danu harus datang untuk mencari kesalahan untuk dirinya sendiri. Kemarahan. Rasa sakit. Keputusasaan. Semua emosi negatif hanya curhat kepadanya. Apakah kamu tahu apa itu cinta? Hanya ada keinginan posesif di kepalamu. Untuk gadis yang tidur. Kamu dapat membuat kebohongan dan membuat janji. Apa aku bercerai? Apa aku hanya mencintaimu satu? Apa aku tidak akan pernah jatuh cinta dengan orang lain selain kamu? Apa aku bisa mati untukmu? Itu semua menipu. Mengki berteriak. Merobek gelang lebar di pergelangan tangan kanannya. Dan jatuh tertimpa dia menyentuh dada Danu. Memperlihatkan bekas luka di pergelangan tangannya. Saya jelas-jelas orang yang terluka. Mengapa saya disebut junior? Dia yang berbohong. Tetapi seluruh dunia menganggap saya sebagai orang berdosa. Jelas itu adalah kesalahan yang bisa kalian lakukan. Haruskah gadis-gadis kita pantas mendapat hinaan dari suaminya? Saya berpikir tentang tidak bersalah dengan kematian. Tetapi bagaimana bisa ada kepolosan dalam industri hiburan sialan? Beberapa hanya nilai-nilai yang terdistorsi. Tidak tahu malu untuk berhasil. Mengki menangis seolah-olah dia ingin menciptakan samudera lain dengan air mata. Jadi kalian semua binatang buas. Dan ketika kamu ingin membengkak, semuanya bisa dikatakan. Binatang buas. Semua binatang.
Kata-kata Mengki tidak bisa berlanjut. Pria yang sekeras baja dan kaku seperti kayu tetapi hangat seperti matahari mencondongkan tubuh ke depan. Meraih bahu Mengki yang gemetar dengan tangannya. Dan mencium bibirnya pada keinginan halus Mengki menetes di bibir tipis. Ketika Mengki bertemu dengan pria yang kasar. Pria ini bahkan menghilangkan proses fasih. Menciumnya secara langsung dan begitu rapi. Anehnya. Mengapa Anda tidak menyembunyikan diri? Karena dia sangat kuat. Atau karena ciumannya begitu lembut. Seperti madu di hatinya. Sehingga rasa sakitnya ditutup sementara. Akankah binatang itu menciummu seperti ini? Merasa gadis di depannya akhirnya tenang. Dani kembali ke posisi berdiri. Kenapa menciumku? Mengki menutupi mulutnya. Tetapi air matanya belum memudar. Karena kamu membutuhkannya. Emosi yang diperas meletus dalam sekejap. Dan perawatan yang tidak efektif kemungkinan akan menyebabkan depresi akut. Yang akan mempengaruhi tugasku. Danu baru saja selesai berbicara. Mengki menampar wajahnya. Binatang. Kamu bahkan tidak sebagus binatang buas. Lagi pula. Pria lain rela menghabiskan waktu untuk menipu orang. Dan kamu bahkan menyelamatkan tipuan menipu orang. Kemarahan Mengki berhenti diaduk lagi. Tapi kali ini semua diarahkan dalam. Tapi jauh lebih sedikit dari tepi yang roboh barusan. Aku tidak akan pernah berbohong kepadamu. Ketika kamu perlu melampiaskan. Aku adalah tas gas keluarmu, ketika kamu perlu makan. Aku adalah tas tempel kacang, ketika kamu perlu bepergian. Aku adalah tas perjalananmu, ketika kamu bertemu saat dalam bahaya. Saya adalah pengawal Anda. Saya tidak perlu peduli dengan preferensi Anda. Karena saya tahu kebutuhan Anda lebih baik daripada Anda. Jika Anda ingin menangis, cukup menangis di tangan saya. Bahkan ketika Anda paling rentan. Jangan khawatir bahwa dunia ini akan menyakiti Anda. Karena saya pengawal sepenuh waktu Anda. Danu akan selalu acuh tak acuh. Jadi kata-kata cinta yang menyentuh seperti deklarasi di tempat kerja. Tetapi mengapa Mengki jatuh ke pelukan Danu tanpa kekuatan? Mengapa kamu sangat membenciku? Jelas. Tapi kamu tidak bisa melarikan diri. Mengki membenamkan wajahnya dalam pelukannya yang dalam. Dan untuk pertama kalinya merasa bahwa seorang pria bisa dipercaya. Mengki terlalu lelah. Dan meringkuk dalam pelukan Danu dengan air mata. Dan akhirnya Danu memeluknya kembali ke villa secara horizontal dan meletakkannya di tempat tidur putri yang lembut. Keesokan harinya. Ketika Mengki bangun dari tidurnya. Dia melihat sinar matahari yang cerah di luar jendela. Dan segelas susu dan catatan di meja samping tempat tidur. Yang mengatakan, minum. Mungkin kamu bisa tumbuh lebih tinggi. Lucu lebih menyenangkan daripada pengawal. Awan gelap di hati Mengki menyebar semalam. Minum susu dengan senyum bahagia dari wanita kecil itu. Hari ini adalah hari ketiga Danu mengikuti Mengki. Dan itu juga hari yang bisa ditanggung Berry. Pagi-pagi sekali dia memberi Mengki perintah kematian. Hari ini dia menolak semua wawancara. Tarian garis. Dan klub penggemar. Dia hanya melakukan satu hal. Yaitu menentukan lagu final-final. Berry secara khusus mengundang arranger paling terkenal di negara itu untuk Mengki. Mereka yang berencana untuk tidak tidur selama 24 jam juga harus mendapatkan lagu-lagu di ruang rekaman. Untuk menghindari pengungkapan informasi lagu. Berry bahkan tidak mengundang pengemudi. Kinan tidak punya pilihan selain kembali ke pengemudi. Danu masih biasa duduk di kursi kopilot. Hei. Lain kali kamu menambahkan gula ke dalam susu. Bagaimana kamu bisa meminumnya murni? Mengki duduk di belakang Danu dan sengaja membuat perbedaan. Ingat. Jawab Danu sambil tersenyum. Pergi. Kinan menyalakan mobil pengasuh dan menuju ke tujuan. Dalam perjalanan. Semua orang sangat sibuk. Berry terus menelepon dan mensponsori untuk mengkonfirmasi kegiatan selanjutnya.
Kinan tidak pernah mengendarai mobil sebesar ini. Jadi saya tidak berani terganggu sejenak. Danu terus mengawasi jendela. Mengki memegang buku skor dan pensil di tangannya. Sambil melihat wajah Sisi dalam kursi depan. Sambil menyenandungkan lagu yang ditulis 2 tahun yang lalu. Ia menulis lirik baru pada skor. Dia tidak pernah merasa bahwa liriknya begitu mudah untuk ditulis. Seolah-olah kata-kata itu terlintas di benaknya. Dan dia melompat ke literal. Tetapi ketika pengasuh itu mengemudi di jembatan pantai, Danu tiba-tiba berkata, Kinan. Melambat hingga 30 km. Apakah kepalamu sudah dilepas? Ini adalah batas kecepatan overhead 60 km. Dan poin akan dihukum. Kata Kinan tanpa diketahui. Dengarkan aku. Perlambat kecepatannya. Nada bicara Danu tegas. Kinan tidak banyak bertanya. Menginjak rem untuk memperlambat. Kendaraan di belakang harus melewati kura-kura besar mobil pengasuh. Dan melewati mobil di depan. Banyak pengemudi. Mereka semua dengan ramah mengangkat jari tengah ke Danu. Dan yang lebih ramah bahkan menyapa ibunya. Tapi Danu menutup mata terhadap ini dan terus melihat melalui kaca spion ke mobil. Hei. Mengapa ini lambat? Ayo cepat. Barry menutup telepon dengan cemas. Ada mobil di belakang kami. Kami telah mengikuti kami sejak kami meninggalkan kompleks villa. Bahkan jika Danu memberi tanda kepada Kinan untuk melambat. Mobil masih melambat. Tidak menunjukkan tanda-tanda menyalip. Anda harus tahu bahwa itu adalah taksi. Waktu seharusnya menjadi uang baginya. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Cakram di bagian depan dan belakangnya menempel pada cakram dan menutupi 2 angka terakhir. Polisi lalu lintas menemukan bahwa ini adalah pengurangan 12 poin. Kinan. Pertahankan kecepatan ini dan tunggu sinyal saya untuk mempercepat. Kata Danu melalui kereta ke baris terakhir. Danu. Apa yang kamu lakukan? Mengki gugup untuknya. Lepaskan bahaya sebelum itu terjadi. Yakinlah. Tidak apa-apa. Danu meraih pegangan pintu belakang dan berteriak tiba-tiba. Percepat. Kinan menginjak pedal gas langsung ke bawah. Pengasuh raksasa itu seperti kuda liar. Dan dengan cepat berakselerasi dari 30 yard menjadi 50 yard. Benar saja. Taksi aneh itu juga melaju kencang. Saya melihat bahwa Danu tiba-tiba membuka pintu belakang dan melompat keluar dari mobil pengasuh. Seperti Superman. Ia mendarat di kap taksi dengan mantap. Tenggelam. Bumper depan menyala di tanah. Dan roda belakang hampir meninggalkan tanah. Kendaraan yang lewat mengira sedang membuat film. Tetapi hanya meraih tepi kap mesin yang terangkat dan menatap pengemudi di belakang kaca depan. Pria itu mengenakan topeng kulit manusia. Yang ternyata adalah wajah Mengki. Dan ornamen di dalam mobil juga adalah boneka Mengki. Dan suaranya juga tunggal Mengki Snow Funeral. Hentikan untukku. Danu mengayunkan tinjunya dan meledak ke kaca depan taksi. Siapa yang tahu bahwa kecepatan reaksi pengemudi sangat cepat. Dan rem yang kencang menempatkan kepala Danu di kepala dengan kap di bawahnya. Keluar. Ketika Danu menginjak kap mobil dan meluncur ke tanah untuk menghapus percikan api dari langit. Taksi sudah bergerak maju ke samping. Danu. Kinan berhenti dan berlari. Keterampilan mobil bagus. Anda tidak akan beruntung di lain waktu. Chen Ming menatap taksi yang berangkat dengan dingin. Bersambung.